to the room, got me feeling crazy, shot my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Trying not to freak when you look at me. Gotta make a move, but I freeze. You don't have to. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ih, kok lama sih? Coba kalau ibu bilang apa kabarnya hari ini, kalian jawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Gitu ya. Ya, ibu ulangi. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Iya, pinter. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran pada hari ini, ketua kelas dipimpin doanya. Baik, ibu absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Oke, alhamdulillah berangkat semuanya ya. Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin. Nah, ibu mulai pelajaran hari ini. Semangat dong pastinya. Oke. Ada yang sudah tahu hari ini kita belajar apa? Nah, ibu mau bertanya nih. Di sini ada yang sudah pernah melihat ulat? Ya, kalau sudah, sama nggak ulat sama kupu-kupu? Nah ya, pernah nggak kalian mengamati bagaimana proses ulat menjadi kupu-kupu dan bagaimana bentuknya? Coba kalian lihat gambar di papan. Ya, udah mengamati? Bagaimana? Iya, dia lagi tidur di kepompong atau istilah kerennya yang disebut tahap pupa. Nah, yaitu proses perubahan yang disebut dengan metamorfosis. Jadi, meskipun ulat dan kupu-kupu sangat berbeda, tapi mereka adalah satu makhluk yang sama. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana proses semua hewan di sekitar kita tumbuh dari kecil menjadi besar, yang disebut juga dengan daur hidup hewan. Di sini anak-anak ada yang sudah mengerti apa itu daur hidup hewan? Ya, kalau belum mengerti, ibu jelaskan terlebih dahulu ya. Daur hidup hewan adalah proses perjalanan makhluk hidup dari masa kelahiran atau bertelur sampai masa di kedewasaan dan mati. Oke, coba kalian lihat video ini. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup, seperti kupu-kupu. Ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada daun tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva atau ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus. Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama.
kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna dan sayap cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Nah, ya kita baru saja lihat video ini. Nah, di dalam video ini ada proses daur hidup kupu-kupu. Nah, Ibu ada 4 tahap penting di papan ini. Coba kalian lihat. Nah, di sini ada 4 tahap, yaitu 1, bertelur. Nah, bertelur ini tahap dimana awal dari segalanya. Yang kedua, ada ulat atau larva, ya, dimana pada tahap ulat ini tahap makan dan tahap bentuknya jauh berbeda dengan induknya. Yang ketiga, yaitu pupa atau kepompong. Ya, tahap ini dinamakan tahap istirahat. Nah, tahap dimana ulat berubah menjadi kupu-kupu. 4, kupu-kupu dewasa. Nah, tahap ini biasanya kupu-kupu sudah bisa terbang dan bereproduksi. Dari pengamatan kalian, Ibu mau bertanya, apakah ulat itu mirip dengan kupu-kupu? Iya, jawabannya tidak mirip karena bentuknya berubah total. Ulat tuh merayap, kalau kupu-kupu itu terbang. Nah, jadi perubahan drastis ini dinamakan dengan metamorfosis. Oke anak-anak, kita tahu ya kalau kupu-kupu itu bermetamorfosis. Tapi tahu nggak kalian kalau semua hewan serangga itu tidak memiliki daur hidup yang sama? Ya, coba kalian perhatikan papan di depan. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, gambar kupu-kupu dan belalang. Jadi, Ibu akan menjelaskan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ibu akan menjelaskan metamorfosis sempurna terlebih dahulu. Nah, tahap metamorfosis sempurna ini pada tahap kupu-kupu yang pertama, dia bertelur. Kemudian apa? Iya, larva atau yang dinamakan dengan ulat. Apalagi? Iya, pupa, kepompong. Apalagi? Iya, kemudian menjadi dewasa. Nah, jadi pada tahap larva bentuknya sangat berbeda dengan dewasanya. Nah, ini yang dinamakan dengan metamorfosis sempurna, yaitu pada kupu-kupu. Oke, yang kedua, yaitu belalang. Nah, contoh belalang ini berbeda ya dengan kupu-kupu tadi. Ini kalau belalang dinamakan metamorfosis tidak sempurna. Karena apa? Karena belalang perubahannya tidak dramatis, hanya tumbuh saja. Jadi maka dinamakan dengan metamorfosis tidak sempurna. Oke, sekarang Ibu akan kasih kalian pertanyaan yang sangat mudah untuk membedakannya. Dengarkan baik-baik ya. Pertanyaannya adalah, metamorfosis sempurna adalah tahap pupa atau kepompong. Kalau tidak sempurna tidak ada. Jadi
kalau kalian menemukan hewan yang berdaur hidup dan melewati fase kepompong, berarti itu adalah metamorfosis jenis apa? Hayo, jawab. Iya, 100. Anak-anak, sekarang tugas kelompok kalian adalah yang tugas pertama, susunlah kartu-kartu tahapan ini menjadi diagram alir daur hidup kupu-kupu yang benar. Setelah itu, kalian tuliskan keterangan singkat dari setiap tahapnya. Ingat, kalian harus mulai dari tahap awal kehidupannya sampai di tahap kedewasaan. Ya, tentu saja boleh dong. Nah, tugas ini gunakan catatan dan pikiran kalian untuk bekerja sama ya. Silakan dimulai. Bagaimana kelompok 3? Sudah sampai tahap mana kalian menyusun kartu? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Ingat tunjuk yang ibu berikan tadi. Apakah metamorfosis sempurna melewati tahap tidur panjang untuk berubah? Nah, sekarang jangan lupa tuliskan keterangan singkat di samping kartu ulat. Apa fungsi utama ulat? Hebat, ibu lihat semua kelompok sudah selesai ya. Nah, ibu minta kelompok 5 untuk mempresentasikan urutan kartu daur hidup kupu-kupu yang kalian susun. Oke, kita lihat hasil dari kelompok 5. Oke, tepuk tangan semuanya untuk kelompok 5. Nah, anak-anak, itu tadi contoh susunan daur hidup yang benar ya. Sekarang ibu akan menempelkan diagram daur hidup kupu-kupu yang rapi di papan tulis. Nanti agar kalian bisa mempelajarinya lebih baik lagi. Nah, ini dia contoh metamorfosis sempurna. Oke anak-anak, kita udah sampai tahap akhir pembelajaran ya. Nah, jadi kita simpulkan apa bedanya metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ayo jawab. Iya, jawaban yang tepat sekali. Nah, pertanyaan yang kedua adalah sebutkan contoh hewan yang punya tahap kepompong atau pupa. Coba ada yang bisa jawab? Iya, pinter. Kupu-kupu, nyamuk, dan lalat adalah contoh yang benar. Semuanya tepuk tangan dong. Nah, sekarang ibu punya 2 contoh soal. Coba kalian dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, metamorfosis belalang dinamakan tidak sempurna karena tidak ada tahap apa? Ayo. Iya, bagus. Nah, tepat sekali. Soal yang kedua sekarang. Apa nama tahap muda pada belalang sebelum menjadi dewasa? Kamu? Iya, benar. Nimfa jawabannya. Nah, sekarang semuanya sudah mengerti ya? Sudah menguasai materi yang ibu berikan? Nah, ibu akan memberikan soal di rumah. Nah, soal yang pertama adalah cari 1 contoh hewan lain dengan metamorfosis sempurna selain kupu-kupu. Tuliskan 4 tahap daur hidupnya di buku catatan kalian. Baiklah, karena waktunya sudah habis, kita akhiri pelajaran pada hari ini. Nah, terima kasih ya atas partisipasi kalian dalam pelajarannya Ibu. Oke anak-anak, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, disiapkan? Alhamdulillah, iya. Semoga materi yang Ibu kasih hari ini bermanfaat ya. Oke, selamat siang, selamat pulang, hati-hati di jalan. Silakan pulang.